Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Epi, saya dari Prodi Administrasi Negara. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan proses atau tahap-tahap penyusunan atau perumusan kebijakan publik. Yang mana dalam penyusunan ini, proses pertama yang dilakukan oleh pemerintah yaitu pengidentifikasi masalah dan penyusunan agenda. Yang mana pemerintah mengumpulkan dulu permasalahan-permasalahan permasalahan-permasalahan, tuntutan-tuntutan, inspirasi dan kehendak yang ada dalam kehidupan masyarakat atau yang berkembang dalam kehidupan masyarakat. Jadi hal yang utama dilakukan oleh pemerintah yaitu mencari permasalahan yang banyak terjadi atau yang sedang berkembang di negara tersebut atau di suatu daerah tersebut. Contohnya itu saya ambil dari permasalahan virus corona atau COVID-19 ini. Contohnya permasalahan ini sangat berkembang sekarang di kalangan masyarakat atau di negara kita sendiri. Tambah lagi permasalahannya itu dilakukan oleh oknum-oknum atau masyarakat yang ada di negara kita sendiri, yaitu tidak mematuhi protokol kesehatan seperti tidak memakai masker dan tidak menjaga jarak satu sama lain. Terus tahap kedua yang dilakukan oleh pemerintah adalah penyusunan skala prioritas. Yang mana permasalahan ini sangat banyak, tuntutan ini sangat banyak, keinginan masyarakat ini sangat banyak, permasalahan itu sangat banyak. Tidak mungkin permasalahan itu semuanya diselesaikan secara bersamaan. Nah, di sini pemerintah menyusunkan semua permasalahan-permasalahan tersebut. Pemerintah memilih dan memilah yang mana kebutuhan atau permasalahan yang harus diselesaikan pertama kali, atau kebutuhan masyarakat yang sangat penting itu yang mana. Jadi pemerintah memilih dulu yang mana yang lebih penting dan yang mana yang bisa ditersampingkan, yang bisa nanti diselesaikan kebelakangan gitu. Contohnya itu kita ambil lagi, kembali lagi ke virus corona tadi yang saya berikan contoh, yang mana contohnya sekarang terjadi permasalahan virus corona, terus perekonomian. Contohnya dua itu saja saya ambil. Kedua-dua ini itu sangat penting. Yang perekonomian itu sangat penting, itu sangat kebutuhan bagi masyarakat. Dan virus corona ini juga harus penting, harus dibasmikan secara cepat gitu. Jadi kedua-dua ini sama penting. Nah, di sini peran pemerintah itu memilih yang mana seharusnya lebih dulu antara perekonomian atau membasmikan virus corona ini. Nah, setelah dikaji oleh pemerintah, maka virus corona ini yang harus atau yang paling awal dibasmikan atau dilaksanakan atau dipecahkan masalahnya itu yaitu virus corona tersebut. Karena virus corona ini harus diselesaikan, harus disingkirkan dari negara kita. Karena apabila virus ini terus berkembang, otomatis ekonomi kita ini akan terhambat karena masyarakatnya banyak yang kena penyakit dari virus tersebut. Maka di sini pemerintah mengutamakan virus COVID tersebut didahulukan atau dipecahkan dulu terlebih dahulu. Nah, disitulah kebutuhan yang mana yang paling penting yang harus kita tuntaskan dulu, yang harus pemerintah tuntaskan terlebih dahulu. Tahap yang ketiga, pemerintah melakukan pemilihan jalan alternatif. Tahap yang ketiga dilakukan oleh pemerintah yaitu pemilihan alternatif kebijakan untuk memecahkan masalah, yang mana merupakan suatu proses analisis terhadap beberapa alternatif yang tersedia untuk mencari pemecahan masalah terbaik. Tahap yang ketiga ini pemerintah melakukan kebijakan yaitu mencari jalan-jalan yang cepat untuk mengatasi permasalahan tersebut atau jalan yang tepat untuk memecahkan masalah tersebut. Jadi mencarikan jalan keluar yang cepat gitu untuk mengatasi perihal masalah COVID ini. Contohnya itu seperti sekarang permasalahannya adalah masyarakat kurang mengikuti protokol kesehatan. Nah, di sini pemerintah mengeluarkan kebijakan yaitu atau membuat jalan alternatif, yaitu yang pertama, jika ada masyarakat yang melanggar lagi peraturan protokol tersebut seperti memakai masker, maka aktor
aktor yang berkaitan itu akan memberi teguran atau hukuman yang setimpal. Dan yang kedua, apabila lagi masyarakat tersebut terus melanggar, maka aktor yang bersangkutan itu akan mengeluarkan kebijakan, yaitu memberikan denda terhadap warga atau masyarakat yang melanggarkan peraturan tersebut. Nah, itu adalah merupakan jalan alternatif yang dilakukan oleh pemerintah. Tahap yang keempat yaitu perumusan rancangan kebijakan. Pemerintah mulai merancang semuanya. Tentunya pemerintah tetap memperhatikan pendapat atau masukan dari masyarakatnya. Setelah semuanya selesai, tahap pertama, tahap kedua, dan tahap ketiga, maka tahap keempat yaitu pemerintah melakukan perumusan rancangan, merancang semua kebijakan yang dari awal tadi sudah dibikinnya. Maka dari situ pemerintah tetap menerima dan memperhatikan pendapat dari masyarakat yang ada. Formulasi atau formulasi kebijakan yang dibuatkan pemerintah itu kebijakan itu seperti Perpu, Perda, dan semuanya. Namun bentuk-bentuk kebijakan ini dapat disesuaikan dengan permasalahan yang ada. Contohnya itu tadi, setelah dilakukan jalan alternatif itu, setelah dipilihkan, maka kebijakan itu akan diformulasikan oleh badan-badan yang bersangkutan, seperti peraturan di Kabupaten Bungo ini, peraturan Perda, maka masyarakat atau warga Kabupaten Muara Bungo itu harus memakai masker saat berpergian. Nah, apabila nanti ada masyarakat yang melanggar, karena tadi udah ada jalan alternatif yang dibikin oleh pemerintah tersebut, maka pemerintah akan membuatkan surat keputusan kepada semua warga yang ada di kota Muara Bungo ini. Tahap yang kelima yaitu penetapan dan pengesahan kebijakan. Setelah semuanya dirancangkan, setelah semuanya siap dan disahkan dalam bentuk peraturan perundang-undangan, maka kebijakan yang telah disahkan tadi harus disosialisasikan kepada seluruh masyarakat agar masyarakat mengetahuinya dan melaksanakannya gitu. Dan setelah itu disosialisasikan, itu bertujuan agar masyarakat itu mengetahui, memahami, dan akan melaksanakan apa yang diperintahkan oleh pemerintah atau kebijakan yang telah dikeluarkan oleh pemerintah. Maka dari itu, setelah semuanya sudah diselesaikan, tahapnya sudah terpenuhi dari 1, 2, 3, dan 4, dan 5, maka yang 5 ini semuanya itu peraturan atau kebijakan yang dikeluarkan oleh pemerintah itu diterapkan atau diberikan kepada seluruh masyarakat yang ada. Baiklah, itulah penjelasan singkat dari proses atau tahap-tahap penyusunan atau perumusan kebijakan publik. Lebih dan kurang saya mohon maaf, karena di sini saya juga masih belajar. Saya akhiri, wabillahi taufiq hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.